Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Shalom. Mari semuanya bangkit berdiri dan berikan kemuliaan dong buat Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Come on, semua bertepuk tangan buat Tuhan. Hey. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, semuanya yang setia dan benar tak pernah tinggalkanku dan selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Dia yang terhebat, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Amin. Higo semuanya. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Kau Yesus Tuhan, hidup kami milik-Mu Tuhan saat ini. Come on semuanya. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Lebih tinggi lagi ya kawan. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk. Sekali lagi katakan, Engkau Allah yang setia dan benar Tuhan. Setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Yeay, haleluya. Semuanya bertepuk tangan ya buat Tuhan di atas kepala, come on. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya saudara. Amin, amin. Tegakkan
Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Oh, sampai selamanya. Haleluya, sekali lagi kemuliaan yang lebih meriah buat Yesus kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami datang saat ini Tuhan membawa hati kami yang rindu dan haus akan Engkau. Kebenaran-Mu di batinku, ku simpan perkataan-Mu. Jujur, tulus, murni di hadapan-Mu. Tak ada selubung Kau dapati di dalamku, dan hatiku bersuka untuk Kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang Kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milik-Mu. Bersama katakan, tidak ada selubung saat ini Tuhan. Tak ada selubung Kau dapati di dalam setiap kami. Yes. Dan hatiku terbuka untuk Kau selidiki selalu. Tiada yang
datang dengan apa adanya. Oh, tiada yang ku sembunyikan. Oh, yang kau lihat. Oh, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu. Dengan apa adanya. Mari sembah Dia saat ini, saudara. Angkat suaramu dan angkat hatimu. Berikan penyembahanmu yang terbaik buat Yesus kita, sebab Dia menilik setiap hati kita saat ini. Jesus, we worship you. Kami menyembahmu, ku muliakan Engkau, sebab Engkau Tuhan Maha Kuasa dan Maha Mulia. Oh, kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan hadirat-Mu, akan lawatan-Mu, akan jamahan-Mu, sebab kami tahu ada kekuatan, ada pengharapan dalam kuasa-Mu. Oh, haleluya, haleluya. We worship you, Jesus. We worship you. Oh, haleluya, haleluya. Jesus, ku sembah Engkau, ku muliakan Engkau, ku tinggikan Engkau, sebab hanya Kau yang layak terima pujian dan terima sembah kami, Yesus, Yesus. Syaralalalala bayara syakaralala bay. Shikiaralala bayara karalata karalaba shikiahakarata karalaba. Ku rindu mendekat denganmu, ya Yesus, Bapakku dan Rajaku. Dimuliakan Engkau, ditinggikan Engkau, Yesus. Ku muliakan, ku tinggikan, Yesus, Yesus. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi. Mari setiap kita letakkan kedua tangan kita di dada, katakan, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah buat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom jemaat Tuhan, hidup kita ini tidak ditentukan oleh apa kata orang atau apa kata dunia, tapi hidup kita ini ditentukan oleh kata-kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Anda semua adalah ciptaannya yang berharga dan Anda semua dikasihi oleh Bapa Surgawi. Kami mengucapkan selamat datang di dalam ibadah online Gereja Mawar Sharon Regional Jatim, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan juga Australia. Bagi Anda yang belum tertanam di dalam gereja lokal manapun, kami membuka pintu selebar-lebarnya. Welcome home, silahkan tertanam. Ini adalah rumah kita bersama, kita bertumbuh bersama-sama. Di Gereja Mawar Sharon, kita ada komunitas rohani bernama Connect Group. Kita tidak bisa hidup sendirian Bapak Ibu, kita perlu orang lain, saudara seiman supaya kita bisa bertumbuh bersama. Connect Group tetap dijalankan secara online. Untuk informasi Anda bisa menghubungi gereja lokal Anda masing-masing dan juga tertanamlah di dalam Connect Group. Siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan hidup kita. Dan kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you, Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Kini saatnya kami memberikan persembahan kami sebagai bentuk cinta kami, bentuk penyembahan kami kepadamu. Kami memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami juga siapkan hati kami ya Tuhan untuk terima firman-Mu. Ubah hati kami, selidiki hati kami, biar firman-Mu itu memerdekakan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Aku juga berdoa buat saudariku yang hari ini gagap, susah komunikasi. Aku berkata hari ini be healed in Jesus name. Lancar, ada berkata lancar dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, aku berkata setiap lidah yang terikat menjadi lepas. Setiap lidah yang keluh, aku berkata di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Menjadi lancar hari ini, aku berkata di dalam nama Yesus. Setiap perkataan di dalam nama Yesus, aku berdoa. Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan DM melalui Instagram @pslanitan.
Untuk mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Sidoarjo. Dan untuk mendapat update video khotbah PS Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube PS Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Pendaftaran pernikahan dilakukan 6 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan. Segera daftarkan pernikahan Anda di tim FLC gereja lokal Anda masing-masing. Untuk GMS Sidoarjo, Anda dapat menghubungi Saudari Ruth dengan nomor 031 8946 136. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat infonya melalui Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA di nomor rekening 088 2199 345 atas nama GRJ Mawar Sharon. Berikut QR Code gereja lokal Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
Kibarararararamo. Kibararabayararama syagaralabayarar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 abayar
dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Saja Tuhan, karena Engkaulah penolong yang sejati, Engkaulah pengharapan kami. Kami perlu Engkau Tuhan, dan hari ini kami mau bangun iman kami, bukan dari iman, dari keadaan yang kami punya, tapi kami bangun iman kami dari kehidupan yang mengenal Engkau Tuhan, kehidupan yang mencari Engkau, mendengar suara-Mu, karena kami tahu ketika firman-Mu ditabur dalam kehidupan kami, itulah yang akan berbuah, menjadi buah yang menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Jamah setiap kami, termasuk yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Engkau hadir atas setiap rumah kami, Engkau hadir atas setiap hati kami. Dan di mana ketika dua orang bersepakat minta apa saja dalam namaku, maka Engkau yang menjawabnya. Kami mau sepakat ya Tuhan, hari ini ada banyak hal. Tuhan nyatakan doa-doa yang dinaikkan akan menjadi doa-doa yang terjawab. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk bagi Anda semua. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menyapa Anda sekalipun tetap pada online seperti ini. Ya, tapi kita percaya tidak ada jarak di dalam kita, sekalipun saya berkhotbah di sini, Anda ada di rumah. Tapi saya percaya di mana Tuhan dinanti-nantikan, di situ juga akan ada mujizat yang dinyatakan. Katakan amin. Ya, dan hari-hari ini saya banyak dengar kesaksian karena kita juga ada pelayanan firman dan doa tiap hari
Kamis setengah 8 malam ya, dan di firman dan doa kita banyak sekali terima DM dari macam-macam, dari mana-mana ya, bahkan dari Kupang, dari Bandung, dan yang membuat kita seringkali terharu adalah ketika ada banyak permohonan doa yang dinaikkan di firman dan doa. Ya, itu yang membuat kita banyak sekali jemaat yang mereka membutuhkan. Bahkan ada jemaat juga yang bukan dari GMS, tapi mereka ikut di dalam firman dan doa ini, dan mereka sangat diberkati. Ya, dan beberapa hari ini kita dapat banyak DM tentang kesembuhan. Yang terakhir kemarin adalah saya di DM seseorang, dia disembuhkan dari HIV, ya, sesuatu penyakit yang mungkin bagi kita belum ada obatnya. Orang mungkin masih bisa memperpanjang umurnya. Tapi saya tahu orang ini, dia berkata tolong doakan Pastor Sam, sampai itu ketika itu minta doanya kurang lebih 2-3 minggu yang lalu, saya lupa ya, 3 minggu yang lalu, dan sampai suatu hari di dalam firman dan doa kita doakan secara live. Saya sudah izin, saya akan doakan kamu nanti di situ, tapi tidak menyebut namanya. Dan habis mendoakan itu saya ingat malamnya di DM lagi sama dia bilang thank you Pastor Sam, saya didoakan, thank you. Dia bilang saya mau sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. By the way, ini orang belum kenal Tuhan sebelumnya. Tapi ketika dia sakit, terpuruk itu, ya, ketika dia cari pengobatan di mana-mana, alternatif juga, sampai ketika dia terakhir itu dia dikasih nasihat sama seorang, kamu harus mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya, tapi belum ada perubahan di hari itu, dia sudah ke gereja, tapi dia belum ada perubahan sampai akhirnya dia ikut firman dan doa ini. Ya, terakhir kira-kira berapa hari yang lalu dari saya khotbah ini. Itu tiba-tiba dia DM sore hari, dia bilang Pastor Sam, puji Tuhan, dia bilang saya baru cek dari lab dan hasil tes lab saya itu negatif. Dia bilang begitu. Wah, dia seneng banget. Itu waktu di firman dan doa kita saksikan itu, dia juga lihat lagi, terus dia DM lagi malamnya. Dia bilang saya tadi ketika, ya ini kurang adil ya, manggil saya Bapak Pastor Sam, istri saya dipanggil Cici Pastor Lanitan, ya kan? Berarti kan nggak adil, saya Bapak, istri saya Cici, kan itu suami istri ya. Jadi dia bilang gini, ketika Cici Pastor Lanitan menyampaikan kesaksian, karena saya sudah izin sama beliaunya, ketika dia mendengar itu, dia dikatakan dia menangis sejadi-jadinya, dia merasa jijik dengan kehidupan dia di masa lalu. Saya bilang sama dia, kamu harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kamu mulai kemarinnya harus melekat sama Tuhan. Harus hidup baru di dalam Tuhan. Buka lembaran yang baru, jangan dikotori lagi, tapi diisi dengan cerita-cerita kemenangan di dalam Tuhan. Ya, saya ngomong sama dia dan dia bilang amin, thank you Pastor Sam. Coba Anda lihat, sekalipun dipisahkan jarak dalam firman dan doa, ya, saya khotbah dan istri saya di gereja, tapi orangnya ada di rumahnya. Ternyata mujizat Tuhan juga bisa sampai ke rumahnya. Asal kita tahu, kita menyadari bahwa setiap firman yang ditabur itu gak akan pernah sia-sia, saudara. Setiap firman yang ditabur itu berguna bagi kita. Setiap firman yang ditabur itu bukan cuma didengar, tapi kita juga perlu mengaminkan. Karena di dalam kata amin itulah ada kuasa yang akan mengalir. Yang setuju katakan amin. Ya. Dan hari ini saya akan membagikan satu topik firman Tuhan yang sangat menarik. Saya kasih judul khotbah saya adalah Perisos, hidup di dalam kelimpahan. Katakan hidup di dalam kelimpahan. Coba kita buka dulu Yohanes, kitab Yohanes pasal 10 ayat ke-10. Yohanes pasal 10 ayat ke-10. Ini lagu dalam Kristus ini yang tadi kita nyanyikan. Tadi malam saya tilawat Tuhan dengan lagu ini. Ya, saya kurang hafal dengan bait pertamanya, tapi di bagian ref itu saya tilawat Tuhan. Sampai-sampai nggak bisa berhenti tadi malam berbahasa roh, karena saya tahu Tuhan itu baik sekali buat kita semua. Katakan amin. Dan saya tahu pertolongan kita datangnya bukan dari manusia. Kelihatannya memang manusia yang menolong kita, seolah-olah kalau kita perlu sesuatu. Tapi saya percaya di balik semua itu ada Tuhan di baliknya. Ya, kita harus melihat Tuhan Yesus lebih besar dari apapun juga. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya,
Ini menarik sekali. Kata dalam kelimpahan, segala kelimpahan, keluar dari kata bahasa Inggris more abundantly. Ya. Yang artinya di dalam bahasa asli adalah perisos. Apa arti kata perisos di sana? Kalau saya boleh bacakan buat Anda, banyak sekali kata perisos di sana. Yang artinya melebihi beberapa angka atau ukuran, atau pangkat atau kebutuhan. Di atas dan di atas. Kata perisos more abundantly tadi dikatakan lebih dari yang diperlukan. Apalagi melebihi sangat. Apalagi sesuatu yang lebih jauh. Lebih dan lebih, semua lebih jelas bahkan dikatakan. Bahkan ada lagi dikatakan gini, kata perisos keluar, kata superior, luar biasa, melampaui, tidak biasa. Ini bicara tentang apa sih kata perisos ini? Seringkali kalau kita ngomong tentang kelimpahan, bayangan kita adalah berkat. Nggak salah memang sebetulnya. Ya, karena kalau Anda lihat di ayat 9, Yesus berkata, kalau kamu masuk melalui pintu aku, kamu akan menemukan padang rumput, masuk dan keluar, kamu akan menemukan padang rumput. Kata padang rumput, keluar dari kata makanan, food. Itu bicara persediaan yang Allah sediakan bagi kita. Tapi kata more abundantly ini, kata perisos ini bicara sesuatu yang lebih daripada berkat materi. Apa? Ini bicara tentang kehidupan kita, saudara. Apa sih maksudnya? Mungkin saya kasih sebuah penjelasan sederhana. Kita tahu hari-hari masa pandemi, betul? Di dalam masa pandemi ini kita nggak pasti. Ujungnya sampai kapan kita juga nggak tahu. Dengar kiri kanan berita orang sakit, ya kan? Sedikit parno sekarang. Kadang-kadang orang kalau deket sama orang juga jadi agak parno gitu ya, agak gimana gitu ya. Terus kita dengar berita kematian rekor tertinggi gitu ya. Tinggi banget angkanya. Angka kenanya tinggi, angka terakhir kemarin saya lihat berita juga, bahkan Indonesia ini bisa menyalip negara asal pandemi ini, ya kan? Mau menyalip China katanya. Ini berita kiri kanan segala macam. Terus dengar berita apa lagi? Dengar berita tentang resesi. Ekonomi ini akan resesi. Ada satu negara yang cukup dekat dengan Indonesia yang dikatakan sudah resesi. Padahal mereka jarang mendengar negara ini resesi, itu jarang. Ya, mungkin hanya hitungan tangan bisa dihitung kalau resesi. Tapi ini katanya mengalami resesi. Padahal kita tahu negaranya sangat maju. Nah, dengar berita kiri kanan seperti ini, tapi hati tetap tenang dan damai. Itulah perisos sebetulnya. Suasananya tidak mendukung, kita tetap bisa tenang, tidak mencobai loh ya, tetap tenang. Itu perisos. Itu yang dikatakan hidup dalam kelimpahan. Kita dalam pergumulan hari ini, mungkin kita lagi bergumul tentang sakit penyakit. Terus tiba-tiba dengar orang sakit, kita tergerak untuk mendoakan dia. Sekalipun sekarang karena social distancing, by phone aja, kita gak bisa ketemu langsung. Kita mendoakan dia. Itu perisos, saudara. Kenapa? Kok aneh? Orang yang hanya di dalam kelimpahan sajalah yang bisa mikirkan orang lain. Kalau orang tidak hidup dalam kelimpahan di dalam dirinya, nggak mungkin dia ingat orang lain. Karena orang itu selalu akan cenderung kurang dan kurang. Aku sendiri perlu ditolong, aku sendiri perlu diangkat, aku sendiri perlu dipulihkan. Kenapa harus mikirkan orang lain? Lihat, kalau aku datang, Yesus datang di hidup kita. Dialah perisos itu, dialah sumber damai itu. Saya tadi sebelum naik ke mimbar ini, tadi tiba-tiba ketika saya ke gereja ini tadi, baru sampai di mobil, tiba-tiba saya ditunggu orang, satu bapak-bapak dia pakai masker. Terus dia ceritain istrinya sedang sakit. Pak, segala macam begini segala macam. Ya, cerita segala macam, gak ada orang yang mau menolong saya Pak, segala macam. Dia jemaat, saya tahu beliau jemaat. Ya, sampai satu titik, kadang-kadang di luar, saya ngomong gini bukan karena saya mampu atau saya bisa, enggak. Tapi di luar sana, kalau kita bisa ada Tuhan di hidup kita, di luar sana ada banyak orang yang lebih membutuhkan daripada kita sebetulnya. Ya, ketika dia ngomong banyak hal segala macam, ya kok kebetulan kok di dalam dompet kok juga nggak banyak amat ya. Ya memang nggak banyak. Ya. Habis itu lari-lari, saya coba pikirkan beliau lebih penting daripada apa yang saya gumulkan.
kata perisos itu luar biasa. Kita pun mungkin dalam pergumulan. Saya ngomong gini, saya enggak dalam pergumulan. Ya tetaplah, namanya orang hidup selalu ada pergumulan. Tapi saya ngomong begini, saya cukup. Saya bersyukur sama Tuhan, saya ada. Tapi kalau orang di dalam perisos itu apa? Orang mungkin dia dalam pergumulan. Dia sendiri dalam pergumulan. Tapi tiba-tiba dia bisa, ketika dia dapat sesuatu itu, dia enggak mikirkan dirinya. Tiba-tiba ada orang lain lebih membutuhkan, dia berani memberikan. Itu perisos. Saya jadi ingat satu cerita yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Tentang seorang bernama Mother Teresa. Waktu di India, karena di India di waktu itu ada orang banyak kekeringan, mereka nggak bisa makan, ya kan? Mereka sendiri banyak orang yang lapar nggak bisa makan. Hari itu tergerak Mother Teresa untuk bagikan makanan. Ya, dia bagikan ke kampung-kampung yang kumuh di sana. Dan suatu hari ketika dia bagikan satu makanan kepada seorang ibu yang punya 3 anak. Ketika dia berikan nasi itu, ketika ibu itu terima nasi, bayangan Ibu Teresa pasti mereka akan terima kasih, ya ibu itu terima kasih, thank you. Ya, bayangannya lagi adalah pasti setelah itu lihat wajah bahagia, anaknya makan, ibunya juga makan gitu ya. Wah pasti senang banget, sekalipun cuma satu nasi bungkus, satu bekal makanan itu aja. Tapi ketika dia kasih itu, bayangannya nggak seperti apa yang dia bayangkan. Kenapa? Ketika ibu itu terima berkat itu, yang dilakukan ibu itu apa? Dia lari ke belakang rumahnya. Itu kaget banget Ibu Teresa. Mother Teresa berkata, ini apa-apaan? Anaknya 3 di rumah sedang menangis, nggak ada makanan. Tapi kenapa dia pergi? Tapi apa yang ketika Mother Teresa ini agak marah gitu ya, ketika dia mulai pikirkan ini kemana orang ini ya. Sampai setengah jam kemudian, ibu itu kembali lagi dengan nasi yang sudah setengah. Wah, Ibu Teresa marah besar. Dia bilang, kamu ini gimana? Bayangannya, mungkin dia habis di belakang itu makan dulu, setengahnya baru dikasih ke anaknya. Dia tanya, what are you doing? Mungkin dalam bahasa Inggrisnya ya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu sedang kerjakan? Anakmu ini lapar, perlu makan. Tapi kenapa kamu lari ke belakang rumahmu? Apa yang kamu kerjakan di situ? Dan tahu jawabannya apa? Saya tahu saya lapar, anak-anak saya juga lapar. Tapi di belakang rumah saya ada orang juga, keluarga yang kelaparan juga. Dan saya mau bagi setengah dulu, baru kami akan makan. Wah, itu kata-kata itu bahasa kerennya mak jelek gitu ya. Itu tiba-tiba Mother Teresa sendiri pun terperangah dengar ini orang hebat banget. Kok bisa dia mikirkan orang lain dulu, padahal dia sendiri dalam kebutuhan. Ini yang dikatakan perisos. Orang kalau ada Tuhan di hidupnya, kaya dia itu. Kaya ini enggak ngomong tentang materi. Ada orang kaya secara materi belum tentu dia perisos. Karena dia selalu ukur kurang. Kok berkurang. Tapi ada orang yang mungkin dia enggak kaya. Karena hatinya ada Tuhan di hidupnya. Itulah yang dikatakan hidup di dalam kelimpahan. Saat dia dalam pergumulan, dia bisa mendoakan orang yang sakit. Saat dia sendiri butuh didoakan, dia sendiri belajar mendoakan orang. Wow, itu yang dikatakan hidup dalam kelimpahan. Dan kapan itu terjadi? Kalau Yesus datang di hidup kita. Pertanyaannya adalah, gimana caranya mengundang Yesus datang di hidup kita? Ada 3 poin sederhana yang akan saya bagikan. Sampai di sini Anda bisa tangkap sesuatu, saudara? Ya. Yang pertama, coba lihat Yohanes 10 ayat pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat 3, perhatikan. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba, garis bawah kata ini, mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Bagaimana bisa mengundang Yesus datang di hidup kita yang menyebabkan perisos itu tadi? Yang pertama adalah belajar mendengar suaranya. Katakan belajar mendengar suaranya. Ya. Saya ingat dari kata-kata pemazmur. Pemazmur pernah mengatakan ini, pada pagi hari
Aku mempertajam pendengaranku. Wow. Aku mempertajam pendengaranku. Apa yang dia dengar, apa yang dia nanti-nantikan untuk dia dengar, untuk bangun dalam kehidupannya. Kenapa pemazmur mengatakan itu? Ingat kata-kata ini. Apa yang kita dengar akan mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Ingat, dalam hidup kita bukan cuma ada Tuhan, tapi dikatakan tadi di ayat 10 ada pencuri yang mencuri, membunuh dan membinasakan. Dalam hidup ini bukan cuma ada kita dan Tuhan, tapi ada si jahat. Dia yang coba mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau iman yang kita bangun dari berita-berita yang sifatnya itu beritanya benar, tapi iblis itu kan jahat. Dia kan pencuri. Apa yang dilakukan? Dia ambil, yang dicuri apa? Damai sejahtera kita. Yang dicuri apa? Mungkin sukacita kita. Ya, ada orang bilang, aduh nggak enak. Kenapa nggak enak? Ya di rumah terus. Enjoy aja. Kalau memang disuruh di rumah ya nggak apa-apa. Di rumah bukan berarti kita pasif loh. Di rumah tetap kita bisa efektif, kita tetap bisa bekerja, kita tetap bisa maksimal selama ada hati yang sukacita. Di luar pun kalau nggak sukacita pun juga nggak bisa. Ya, apa yang kita dengar di hidup kita, apa yang kita izinkan masuk di hidup kita, itu yang akan mempengaruhi. Kenapa ya aku kok khawatir terus ya? Kenapa aku kok panik ya? Apalagi dengar berita ini dan itu segala macam. Karena Anda tidak mengundang Yesus masuk dalam hidup Anda. Gimana caranya Yesus masuk dalam hidup Anda? Bangun hidupmu tiap pagi, tiap hari, cari Tuhan. Di masa-masa ini jangan jauh dari tempat ibadah. Jangan jauh, maksud saya tempat ibadah bukan secara fisiknya. Cari firman yang membangun Anda. Nggak kurang bukan? Kita ada firman dan doa tiap Kamis. Kita ada Instagram yang membangun juga kata-katanya di situ. Kita juga ada dari Pastor Philip saat teduh. Tiap minggu kita juga dengar khotbah. Gereja sekalipun belum beribadah di gedungnya, tapi gereja meskipun secara online, tapi kita nggak pernah pasif. Firman dibangun terus di hidup kita, tergantung respon. Jangan berpikir kalau pujian nyanyi-nyanyi, tapi kalau firman, nah skip dulu lah. Kenapa ya firman ngabisin kuota? Anda perlu cari kuota bila perlu. Ya, saya baca beberapa komen-komen itu. Ternyata yang canggih itu bukan handphone saya, wifi tetangga lebih canggih katanya. Berarti dia numpang wifi di tetangganya. Cari untuk perkara surgawi, Anda perlu cari. Karena berita-berita tentang Tuhan itu penting bagi kita, saudara. Saya jadi ingat satu kisah. Suatu hari murid Yohanes tanya, apakah engkau yang kami nanti-nantikan itu? Apakah perlu orang lain yang kami nanti-nantikan? Coba lihat di Matius pasal 11 ayat 3 sampai 5. Matius 11 ayat 3 sampai 5. Dikatakan begini. Lalu menyuruh murid-muridnya, ini Yohanes yang menyuruh, bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat apa yang diberitakan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, ini bicara tentang orang sakit disembuhkan. Orang mati pun bahkan dikatakan dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Wow, ini yang harus kita beri makan di hidup kita. Ingat cerita perempuan yang saya khotbahkan beberapa waktu lalu, perempuan pendarahan 12 tahun. Apa yang membuat imannya muncul? Dari kata pertama, ia mendengar tentang Yesus, berita tentang Yesus. Saudara, saya mau tanya, dalam seminggu ini apa yang kita bangun di hidup kita? Apa yang kita izinkan masuk di hidup kita? Koran, berita, laporan-laporan. Kalau Anda cari pengharapan di luar sana, nggak ada yang pasti. Hari-hari ini bicara ekonomi, orang itu nggak kurang pinter, saudara. Masalah ekonomi banyak, ekonomi hebat-hebat. Banyak pengusaha-pengusaha yang jago banget. Tapi hari ini mereka banyak juga yang mengalami pergumulan. Kalau Anda cari pengharapan, cari ketenangan, dengar berita yang ada di dunia, tidak akan bisa tenang. Ya. Tapi kalau Anda mau ketenangan, alami perisos, Tuhan hadir di hidupmu, nggak ada kata lain.
isi hidup Anda dengan berita-berita tentang Tuhan di hidup kita. Bangun, baca firman keras-keras supaya telinga Anda dengar. Jangan baca firman, dilihat dulu, waduh pasalnya banyak banget. Waduh jangan deh, 2 ayat aja, waduh 2 ayat lagi, ya ampun. Gimana mau dibangun? Ya, kita harus rajin, masa-masa pandemi gini, habiskan Alkitabnya. Ya, bukan dimakan, ya, makan firmannya. Baca firmannya, nggak ngerti baca lagi. Anak-anak saya suruh, ayo baca firman. Protes mereka, dari mana dulu? Itu awal-awalnya, saya bilang perjanjian baru dulu. Ya, yang unik meme, kalau meme yang saya kasih, meme itu banyak pertanyaannya, Pak, ini apa artinya gitu ya. Jadi saya baca Alkitab, masih jelasin ke meme, oh itu artinya begini itu artinya gini. Kadang-kadang dia ngintip loh, Papa nanti nggak tahu ya artinya apa ya gitu. Itu kata-kata yang jarang disebut soalnya, ya kan, supaya nggak salah menjelaskannya ke dia. Tapi ajarkan itu. Owen itu baca, kalau Owen nggak banyak pertanyaan dia baca. Makanya suatu hari Owen ditanya, Owen kalau kamu mengalami masalah apa yang kamu lakukan? Doa, itu jawaban yang mujarab. Yang kedua apa? Tidur. Loh kok tidur? Kan aneh. Loh kan habis doa tidur, tenang. Itu dalam loh saudara sebetulnya. Kok bisa ya? Makanya Yesus kadang-kadang ajarkan kita kayak seorang anak. Anak itu gak pernah mikir besok mau makan apa, gak mikir. Ya, kayak tadi ini saya bilang, nanti kalau Papa selesai pulang dari gereja, kita makan ya. Kalian selesaikan tugas kalian, tanggung jawab sekolah online-nya, PR-PR-nya dikerjain semuanya. Ya, karena besok kan sekolah lagi hari Senin kan. Kalian harus siapkan prepare itu. Dia bilang, iya nanti selesai kita makan. Mereka gak pernah mikir nanti mau makan apa. Mereka ada request, Pak makan ini ya. Itu yang mikir cuma orang tuanya. Lah kita ini punya Bapak yang baik saudara. Anda dan saya harus mengenali hatinya dia. Dia Tuhan yang luar biasa. Lihat Yesus itu kenapa dia menyembuhkan. Dia seolah-olah mau menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan kalau ketika dia dengar tentang Lazarus yang sakit keras. Dia sengaja tunggu 2 hari. Supaya apa? Melakukan pekerjaan Bapa. Kalau dia datang di waktu Lazarus sakit, dia datang Lazarus tetap mati, tapi di hari kedua nggak ada gunanya kalau datang membangkitkan Lazarus dalam kematian dia hari kedua nggak akan ada gunanya. Kenapa? Karena orang Yahudi pada zaman itu mereka percaya orang mati itu rohnya ada di sebelahnya 3 hari pertama. Dan kalau ada orang sampai bangkit lagi, itu karena rohnya ada di sebelahnya. Makanya Yesus sengaja tunggu 2 hari lagi. Supaya apa? Supaya ketika dia datang di rumah Lazarus, itu Lazarus umur kematiannya sudah 4 hari. Artinya dalam kepercayaan orang Yahudi, rohnya sudah nggak ada lagi di situ. Kalau dia bisa dibangkitkan, kitab Talmud mengatakan, orang yang bisa bangkitkan orang mati lebih dari hari ketiga, itu adalah Mesias. Kan Yesus di waktu itu orang lihat dia adalah manusia biasa. Mungkin lebih hebatnya orang berkata ini nabi lah, salah satu nabi. Padahal yang dia lihat, yang mereka lihat itu bukan cuma nabi, tapi ini adalah Tuhan. Dia pemilik segala sesuatu. Wow. Makanya Yesus sengaja tunggu. Begitu hari di mana dia datang, Lazarus sudah hari keempat. Semua orang berkata, seandainya engkau ada di sini, pasti saudaraku gak akan mati. Memang benar. Yesus itu sumber mujizat. Tapi coba, Yesus tenang di situ. Hanya satu orang yang membuat dia masiku kan. Ketika dengar Maria, dia berkata, seandainya engkau ada di sini, saudaraku gak akan mati. Yesus gak ngomong banyak, dia pergi ke kubur Lazarus. Ada batu yang menutup. Dia berkata, Lazarus! Apa itu ya kata-katanya lupa saya. Kemarilah atau bangkitlah. Intinya kayak begitu. Dan kita lihat di dalam Yohanes dikatakan Lazarusnya bangkit dari kematiannya di hari keempat. Itu banyak orang heboh karena banyak. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes pasal 12 ada kata begini, persepakatan membunuh Lazarus. Kenapa? Karena dari kejadian Lazarus itulah banyak orang percaya kepada Yesus. Mereka lihat ini Mesias, ini juru selamat, ini Tuhan. Makanya banyak orang bertobat, makanya Lazarus mau dimatikan di zaman itu. Supaya apa? Supaya nggak banyak lagi orang bisa mengenal Yesus. Saudara, Anda dan saya harus mendengar berita-berita ini untuk menguatkan kita, untuk membangun iman kita, saudara. Amin. Dalam Kristus, ku percaya apa? Ada kemuliaan di balik
salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Siapa Kristus bagi kita? Siapa Yesus bagi kita? Apakah dia Allah penyembuh? Apakah dia adalah Allah sumber segala mujizat? Ataukah mungkin Anda berkata, ya Tuhan, ya Tuhan sih, tapi ya dia jauh sih. Apa yang kita bangun, apa yang kita izinkan dalam kehidupan kita masuk, itulah yang mengundang Tuhan hadir di hidup kita, saudara. Ayo bangun. Kadang-kadang datang simple. Tadi pagi saya bukan orang yang bisa main gitar dengan bagus, karena cari chordnya agak susah. Ya, tadi pagi saya naikkan pujian, nyanyi lagu lama sekali. Ya, meskipun kadang-kadang chordnya masih salah, karena saya meskipun kurang pinter gitar, tapi saya tahu nada. Jadi saya tahu ini nggak pas gitu ya. Tapi tetap dilawat Tuhan toh tadi pagi. Karena apa? Karena hati saya rindu mencari Tuhan. Tadi pagi saya bilang, Tuhan, saya enggak ngomong kata pertama Tuhan mau khotbah, enggak. Khotbah ini adalah kepercayaan. Kalau saya bisa menyampaikan firman ini adalah anugerah Tuhan. Tapi pagi hari tadi saya cuma datang kepada Tuhan, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku rindu akan Engkau Tuhan. Bangun hidupku. Kalau dengar berita ini dan itu, kadang-kadang hati bisa berubah Tuhan. Hati bisa mengalami kecemasan. Tapi aku tahu hidupku aman di tangan Tuhan. Itu doa-doa, simple, enggak ngomong apapun. Saya enggak ngomong tentang pelayanan saya. Saya ngomong saya perlu Tuhan di hidup saya. Bangun firman, baca firman bukan untuk nanti mau khotbah, bukan. Baca firman untuk kehidupanku. Seringkali saya catat di garis bawahi. Kalau ini Alkitab saya baru, saya sayang kalau mau tak coret-coret. Ya. Tapi baca itu dapat banyak. Ya. Saya dapat itu banyak banget. Tak catatnya di handphone saya sekarang. Dapat ini, dapat itu, hasil perenungan. Baca firman bukan untuk orang lain, baca firman untuk saya. Saya perlu dibangun iman saya. Saya perlu mendengar berita tentang Tuhan di hidup saya. Makanya saya dorong Anda semua, sekalipun mungkin Anda di rumah terbatas secara kuota, bayar harga untuk kuota itu. Karena apa yang Anda dengar itu akan berpengaruh buat hidup Anda. Apa yang Anda dapat, apa yang Anda makan itu yang akan mempengaruhi kehidupan kerohanian Anda, saudara. Makanya betul kata Paulus, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Harus mencari untuk Tuhan. Untuk perkara dunia Anda cari. Kenapa? Untuk perkara surgawi Anda enggak haus. Anda harus lebih haus. Cari lebih lagi. Kalau cuma cari hiburan di dunia, Anda perjuangkan kuotanya. Kenapa? Untuk perkara surgawi Anda enggak perjuangkan. Karena itu akan mempengaruhi iman kita. Katakan amin. Yang kedua, Anda dapat sesuatu enggak? Halo, katakan amin. Yang kedua, bagaimana bisa mengundang Yesus datang dalam hidup kita? Di Yohanes pasal 10, perhatikan. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Poin kedua saya, bagaimana Yesus datang di hidup kita adalah yang kedua adalah mengikuti teladannya. Mengikuti teladannya. Ingat, dikatakan dombanya itu mengikuti tuannya, mengikuti gembalanya. Gembalanya ada di mana, dia ikut di sana. Saya jadi ingat, kalau kamu mau mengikut aku, kata Yesus, sangkal dirimu, pikul salibmu, baru ikut aku. Kalau kita mau mengalami hidup dalam kelimpahan perisos yang Allah sediakan bagi kita, ikuti teladannya, ikuti jalannya, karena setiap jalannya itulah penting bagi kita. Katakan amin. Coba lihat satu ayat, Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26, dikatakan barang siapa melayani aku, ya, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Wow. Ini menarik sekali. Siapa yang melayani Tuhan, ia harus mengikut Tuhan. Apa yang diikuti? Ikuti kehendaknya, ikuti teladannya. Yesus itu Tuhan, dia sempurna. Di Filipi ayat 2 dikatakan, hendaklah pikiranmu dan perasaanmu seperti Kristus, dikatakan. Kenapa?
Dikatakan gini, walaupun ia dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Justru mengosongkan dirinya, wow, direndah-rendah serendah-rendahnya, dan Allah yang meninggikan dia. Karena dalam hidup ini kita bisa disakitin orang, ngalami ini, ngalami itu. Tapi kalau kita lihat teladan Yesus, itu menjadi kata it doesn't matter, enggak masalah bagi kita lagi. Yesus aja digitukan, apalagi kita. Itu jadi sumber kekuatan. Terus kita ngelihat ketika ingat Yesus, ingat yang memberi makan 5.000 orang itu bukan murid-murid. Yang punya inisiatif pertama itu bukan murid-murid. Kalau Anda baca ayat itu Yesus yang berinisiatif. 4.000 orang itu Yesus juga yang berinisiatif. Yesus itu selalu peduli duluan kepada kita. Lihat, dia Tuhan, dia memberikan berkat. Orang-orang nggak di zaman itu mungkin kalau tanya berkat, dia nggak perlu makanannya sebetulnya. Dia perlu mujizatnya, dia perlu kesembuhan. Tapi bahkan hal yang paling kecil yang nggak pernah dipikirkan, Allah pun sediakan makanan bagi mereka. Itu hatinya Tuhan. Kalau Anda mau mengundang Yesus datang dalam hidup, belajarlah berlaku, bertindak seperti Tuhan di hidup kita. Halo, katakan amin. Belajar mengikuti teladannya. Saya kalau lihat, wow, luar biasa. Kata ayat ini dikatakan begini, ayat 26 Yohanes 12 dikatakan, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan harusnya selaras. Apakah ini seperti kehendak Tuhan apa enggak? Ya. Pastor Lani juga akan khotbah tentang carilah punyalah hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian untuk apa? Hikmat dan pengertian yang benar, supaya apakah itu sesuai dengan kehendak Bapa. Itu powerful banget. Kalau orang hidup tiap pagi dia bangun hidupnya untuk berkata, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu itu yang kukerjakan. Oh, saya percaya itu berkenan di hadapan Tuhan. Bapak pun menghormati orang seperti itu. Kadang-kadang kita nih karena merasa ini hidup-hidupku, ini dagingku, ya terserah aku dong karena aku pemiliknya. Nggak bisa. Anda mau hidup dituntun Tuhan, harus selaras dengan kehendaknya juga. Tuhan, saya kalau pagi berkata, Tuhan, temukan aku dengan orang-orang yang tepat hari ini. Biarkan hidupku efektif hari ini Tuhan, bisa ketemu dengan orang. Tapi yang paling penting adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Malam hari kalau saya doa, saya berkata, Tuhan ampuni kalau hari ini Samuel mungkin melakukan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun yang tak disengaja. Ampuni ya Tuhan. Karena saya tahu hidup saya ini perlu Tuhan, tuntunan Tuhan di hidup saya. Selain saya mendengar berita-beritanya, selain saya dibangun di atas dasar firman-Nya, tapi saya juga belajar lihat teladannya. Oh, Yesus itu belas kasihnya besar ya. Oh, Yesus itu gak hidup untuk dirinya, dia hidup untuk kehendak Bapa. Makanya dia berkata, kalau ini cawan lalu daripadaku, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Wow, padahal dia equal dengan Allah Bapa, dia bisa nego sama Allah Bapa. Tapi dia kasih teladan buat kita. Kalau sama Allah Bapa, jangan merasa kamu ini meskipun dia sendiri adalah selevel, tapi dia tahu memposisikan Bapa. Wow, apalagi kita manusia, kita terbatas, kita perlu Tuhan, kita perlu mendengar suaranya. Kadang-kadang kita manusia, kita merasa hebat karena kita merasa kita sudah melakukan ini dan itu. Seolah-olah Tuhan itu seolah-olah kita bisa sama kita. No, kita perlu Tuhan. Kita bahkan bukan cuma perlu, sangat perlu. Kita ini sangat membutuhkan Tuhan. Dan kita harus berkata pada Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kemanapun Kau suruh, mungkin ada pergumulan, persoalan, kalau itu bukan karena kesalahan kita, ya, belajar percaya, tetap tenang. Jangan bilang, Tuhan kenapa ini ngalami ini? Aku kan gak salah. Waduh, pakai gitu lagi kata-katanya. Harusnya adalah pergumulan, kita tetap berkata bahwa Tuhan, kalaupun ini bukan karena kesalahanku, kalau kesalahanku ampuni aku Tuhan. Tapi kalau bukan karena kesalahan, aku percaya Tuhan, pasti ujungnya adalah kebaikan. Mungkin aku gak bisa lihat semuanya ini, tapi aku percaya ujungnya pasti kebaikan. Kalaupun Kau suruh Tuhan. Ayat saya selalu berkata, pencobaan datanya tidak melebihi kekuatan. Kalau hari ini saya diizinkan mengalami ini, ujungnya pasti ada Tuhan di hidup saya, ada kehendak Tuhan. Kadang-kadang disalah arti sama orang, ya kan? Kadang-kadang mungkin orang bisa salah memikirkan tentang kita, tapi hati kita tetap tenang. Itu bukan cara kita yang bisa tenang.
Tapi kita belajar lihat teladan Tuhan. Tuhan itu hebat. Tuhan segalanya. Dia luar biasa, tapi dia bisa memberikan teladan yang baik buat kita semua. Katakan amin. Anda dan saya harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bangun kehidupan Anda, tidak cuma dengar, tapi belajar berjalan seperti yang Tuhan ajarkan buat kita. Belajar mengenali hatinya Tuhan di hidup kita. Maka saya percaya, Tuhan akan hadir di hidup kita. Dan itu yang membuat perisos terjadi. Katakan amin, hidup dalam kelimpahan. Siapa yang mau hidup dalam kelimpahan, angkat tangannya. Mau? Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wah, saya mendengar banyak tepuk tangan di rumah Anda juga, banyak sekali. Haleluya. Next, ayat 3, poin ketiga, poin terakhir. Anda diberkati Tuhan? Ayat 5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu, katakan akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 9, akulah pintu, diulangi lagi di ayat 9, katakan akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Wow. Poin ketiga, apa yang saya maksud, gimana caranya bisa mengundang dia datang di dalam kehidupan kita, adalah ketiga adalah menjadikan Yesus satu-satunya jalan dan pengharapan. Ya, satu-satunya jalan dan pengharapan. Kenapa dia menyebut dirinya pintu? Pintunya satu tok pintunya. Nggak ada jalan yang lain. Ini mirip dengan Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain. Tidak ada pintu lain. Kalau kita mau masuk mengalami kelimpahan yang Allah sediakan bagi kita, tidak ada jalan. Jadikan Yesus satu-satunya jalan dan pengharapan bagi kita, saudara. Katakan amin. Jadikan dia. Baik dalam kita nih, kita nih disebut orang lebih dari orang yang menang loh. Kenapa kita disebut sebagai lebih dari orang yang menang? Di luar sana untuk ngomong keselamatan, mereka tuh masih kata semoga. Kita tuh bukan semoga, pasti kita ini. Karena kisah para rasul juga mengatakan di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa memberikan keselamatan selain nama Yesus, saudara. Katakan amin. Yesus yang adalah Tuhan memberikan nyawa bagi kita. Anda harus lihat hatinya dong. Dia yang segalanya, dia nggak perlu kita seharusnya. Tapi dia menyerahkan dirinya bagi kita. Kalau kita bisa lihat hatinya seperti itu, ini luar biasa Tuhan kita. Katakan amin. Ya. Jadikan Yesus sebagai satu-satunya jalan dan pengharapan bagi kita. Enggak bisa ditawar, enggak bisa aku percaya sama Yesus tapi masih pegang kepercayaan yang lain. Aku percaya pada Yesus masih berharap pada yang lain. Berharaplah pada Yesus, saudara. Karena saya tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Seringkali kita karena kecewa ya karena kita berharapnya pada manusia. Kita tidak berharap pada Tuhan. Berharap dengan kekuatan sendiri, kita ini terbatas. Kalau mau percaya dan berharaplah sama Tuhan. Lihat, dikatakan, ia akan selamat. Wow, kalau masuk dalam pintu itu, ia akan selamat. Keselamatan akan turun di hidup kita. Kita ini nothing tulus sebetulnya orangnya. Kenapa? Dalam kematian pun aja, kita masih untung kok. Karena dalam kematian, kita sudah dijamin oleh Tuhan. Bukan karena kita, bukan karena hebat kuat gagah kita, bukan karena apa yang bisa kita berikan. Tapi karena Yesus telah mati bagi kita, membuat kita diselamatkan. Nothing tulus, kita ini orang yang untung sebetulnya, gak ada ruginya ikut Tuhan. Gak ada ruginya. Tapi kalau Anda mau lebih lagi dikatakan, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya di dalam segala keadaan, segala situasi, Allah selalu menyediakan bagi kita. Wow, menyediakan, ingat tidak selalu ngomong tentang materi. Materi bisa jadi, wong Yesus juga dia juga memberi makan, dia juga bayar pajak segala macam. Materi, berkat, gak ada yang salah dengan berkat. Tapi bukan di situ terus kata berkat itu. Ingat tadi perisos yang saya katakan, bahkan melebihi berkat. Kenapa saya katakan melebihi berkat? Padang rumput ini juga bicara tentang increase kehidupan, dibawa naik. Pelayanan kita dipercaya lebih lagi sama Tuhan. Toh semua nanti juga gak dibawa apapun kok, memang benar gak dibawa apapun. Tapi paling gak, kalau kita semakin dibawa Tuhan naik, pengaruh kita semakin besar. Kita semakin menjadi garam yang menggarami yang lebih banyak lagi.
banyak orang bisa dimenangkan oleh karena nama Tuhan. Itu, saya kalau di bawah Tuhan lebih lagi, bukan cara lebihnya lagi itu. Pengaruhnya yang saya mau. Karena semakin pengaruh lebih besar, saya bisa menggarami yang baik di situ. Saya bisa ajarkan firman yang baik buat mereka. Sehingga kerajaan Tuhan yang diuntungkan. Saya cuma pengurus, saya cuma hamba, saya cuma pekerjanya di kebun anggur. Saya nggak akan bawa pelayanan itu nanti. Toh semua dari Tuhan. Tapi kalau ada banyak orang bisa saya garami lebih lagi. Kenapa saya enggak lebih lagi di hadapan Tuhan? Saya enggak cari like, saya enggak cari follower lebih banyak untuk saya. Kalau saya bisa lakukan itu, saya cuma ingin satu aja. Saya ingin jadi berkat. Orang bisa melihat hidup saya, mereka bisa jadi berkat. Tujuannya cuma satu. Mereka bisa memuliakan Tuhan. Mereka bisa mengenal Tuhan dan mereka bisa memuliakan Tuhan. Itu aja. Kalau mereka bisa mengenal dan memuliakan Tuhan, wow, thank God, terima kasih Tuhan. Karena saya tahu, untuk itulah saya dipanggil, bukan untuk yang lain. Lihat, orang yang betul-betul menjadikan Yesus sebagai satu-satunya jalan dan pengharapan. Keluar masuk orang itu, selalu ada berkat juga yang mengalir, menyertai. Ya. Saya dalam pergumulan, papa saya sedang sakit, papa saya perlu didoakan. Tiba-tiba saya dikunjungin di rumah sakit, papa saya dikunjungin sama seseorang, suami istri datang. Dan ketika datang itu, kan harusnya kan mendoakan papa saya. Tapi hari itu justru datang itu, mereka berdua berkata, Pak Samuel boleh nggak doakan kita? Aneh, di rumah sakit, papa saya lagi terbaring di situ. Papa saya perlu didoakan. Saya sendiri bergumul karena ini papa saya dekat sama papa saya. Tapi dua orang yang hadir ini tiba-tiba datang dan berkata, boleh enggak doakan kita berdua? Saya layani di rumah sakit itu, menangis mereka berdua, dipulihkan. Aneh ya, harusnya kan saya yang perlu didoakan untuk menguatkan saya, karena papa saya sedang sakit terbaring di rumah sakit di waktu itu. Tapi kenapa saya dipanggil untuk mendoakan? Ini loh yang dikatakan. Orang kalau ada Tuhan itu, dia tidak akan lihat dirinya lagi. Yang dia lihat dimanapun dia bisa jadi berkat. Mau situasi kurang baik menurutnya, nggak ada alasan untuk nggak jadi berkat. Ini yang dikatakan, kamu keluar dan masuk dalam segala keadaan. Tetap kamu berbuah juga, menghasilkan sesuatu yang baik buat kerajaan surga. Ini yang harus kita punya, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Ingat gimana caranya mengundang Tuhan masuk di hidup kita? Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Mendengarkan suaranya. Berita apa yang Anda dengar? Dengarkan. Cintai firman. Bangun hidup Anda dalam firman. Setiap hari bila perlu. Untuk perkara-perkara surgawi Anda harus kejar, haus dan lapar. Kasih makan hidup Anda. Jangan kasih makan sesuatu yang membuat Anda dicuri, dibunuh dan dibinasakan. Kalau Anda tahu nggak damai, berarti Anda sedang dicuri. Jangan mau. Karena kerajaan Allah bicara tentang damai sejahtera salah satunya. Kebenaran, ini benar nggak? Kalau nggak benar ya jangan. Apalagi sukacita dari Roh Kudus itu kerajaan Allah. Undang dia, dengarkan beritanya. Yang kedua apa? Mengikuti teladannya. Di mana Yesus berada, ikut di sana. Apa yang Yesus kerjakan, ikut kerjakan. Karena ujungnya adalah kemuliaan. Katakan amin. Orang yang melayani Yesus dengan sungguh-sungguh dihormati oleh Bapa. Ada kemuliaan di sana. Yang ketiga apa? Jadikan Yesus sebagai satu-satunya jalan dan pengharapan bagi kita. Maka apa yang terjadi kita baca lagi. Dikatakan bagian B aja 10b. Dikatakan aku datang. Ketika ada 3 poin tadi, aku datang, Yesus datang. Dan kalau Yesus datang dikatakan apa? Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow. Kita bergumul, kita masih bisa jadi berkat. Kita dalam tantangan, kita masih bisa tenang. Bahkan kita masih bisa memberikan solusi kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Kita lagi dalam keterbatasan, kita bisa memberi. Wow, itu orang kaya. Kaya itu bukan dari apa yang dia punya. Kaya itu ketika dia bisa melihat dirinya, dia bisa jadi berkat buat orang. Itu orang kaya. Kenapa? Karena dia memberi, apalagi dalam keterbatasan itu. Dia bisa memberi, itu orang kaya. Itu kelimpahan di hatinya. Dia tidak merasa kurang di hatinya. Meskipun dia kurang mungkin. Tapi dia lihat ada orang lebih membutuhkan. Dia berkati orang. Itulah perisos. Lebih dan lebih lagi. Ya, dikatakan apa? Superior, melampaui, dikatakan tidak biasa, unggul, lebih luar biasa, lebih baik. Wow, kalau Yesus ada di hidup kita akan beda. Orang akan bertanya, apa
Orang dunia bisa berkata gini, siapa gurumu? Kok bisa kamu tenang? Kok bisa kamu di dalam masa ini, kok kamu bisa tetap jadi berkat? Kok bisa? Siapa? Siapa gurumu? Gak ada lain, Yesus guru kita. Katakan amin. Ada Yesus di hidup kita akan menjadi saluran berkat. Orang bisa pegang kita itu, mereka juga, kita gak boleh pegang ya, maksudnya dalam arti, jangan arti secara sesungguhnya. Orang bisa memegang, maksudnya ketika dia bisa dengar kata-kata kita, meskipun terus mereka bisa dapat nasihat dari kita. Mereka bisa tiba-tiba, boom, tiba-tiba, oh iya ya, thank you. Itu bukan kita. Itu karena Tuhan di hidup kita yang mengakibatkan kita hidupnya dalam kelimpahan. Dalam kelimpahan itulah jadi berkat buat banyak orang. Sehingga semua orang pun juga yang menerima berkat itu, mereka juga memuliakan Bapa di surga. Katakan amin. Katakan amin. Mari kita berdiri, siapkan hati kita. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Mari siapkan hatimu dimanapun kau berada. Angkat tanganmu, katakan. Dalam Kristus, katakan ku percaya. Ku percaya. Yes Lord. Ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, yes Lord, harapanku dalam Kristus. Ku percaya. Siapapun kau, angkat tanganmu. Ada Kemuliaan di balik salibmu, aku nyatakan kemenangan darimu. Siapapun kau, kekuatanku, harapanku dalam Kristus, Jesus, percaya ada kemuliaan Tuhan, kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku. Jadikan ini doamu saudara. Harapanku dalam Kristus, yes Lord. Angkat suaramu, kemuliaan balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Thank you Jesus. Ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Engkau mulia, Engkau agung, ku ingin hidup seperti yang Kau mau Tuhan, mengenal kehendak-Mu Bapa, hidup di dalam jalan-jalan-Mu, hidup di dalam rencana-Mu Allah Roh Kudus. Mampukan kami, haleluya, haleluya. Angkat suaramu dalam orang yang tak berdaya berkata, aku adalah pahlawan di dalam Tuhan. Aku adalah pahlawan di dalam Tuhan. Haleluya. Kalau mu hidup bagi pekerjaanmu, ya Bapa, hidup bagi kehendak-Mu, hidup bagi jadi saksi-Mu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu, bagi kerajaan-Mu. Ku ingin hidup lebih lagi. Di mana
siapapun engkau taruh pengharapanmu. Mungkin saya tahu hari ini engkau sedang ada pergumulan, baik ekonomi maupun kesehatan. Mungkin bergumul dengan keluargamu yang lagi sakit hari ini. Angkat tanganmu, ayo angkat suaramu di hadapan Tuhan. Dialah satu-satunya penolong yang sejati. Dialah satu-satunya harapan kita, saudara. Tidak ada yang lain. Angkat tanganmu. Dalam Kristus ku percaya, yes Lord, ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, yes Lord, harapanku dalam Kristus. Ku percaya, yes Lord, ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, amin, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, katakan kekuatanku, kekuatanku, harapanku, katakan kekuatanku, kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus. Beri kemuliaan buat Allah kita lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Hari ini kami tahu kami dipenuhi oleh kasih yang dari Bapa. Kami dipenuhi oleh hati, bukan hati yang miskin, bukan hati yang kurang, tapi hati yang melimpah karena Yesus ada di hidup kami. Thank you Jesus. Biar hidup kami terus menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Biar hidup kami terus dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Kami tidak minta yang lain, kami perlu Engkau saja. Saya tahu hari ini ada banyak orang yang Engkau perlu ekonomimu dibangun. Kau perlu kesehatanmu disembuhkan. Kau perlu ada banyak hal. Mungkin kau bergumul dengan anakmu, takut. Mungkin kau bergumul juga dengan orang tuamu. Kau khawatir dengan orang tuamu. Ayo angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, aku tidak minta yang lain, aku minta Engkau saja. Jadilah Raja, jadilah Tuhan di hidupku. Biar telingaku menjadi telinga yang mendengar akan suaramu. Biar hidupku berjalan seperti kehendak-Mu. Dan Engkaulah pengharapanku satu-satunya. Tidak ada yang lain. Mari semua angkat tanganmu, ayo saya ajak bersyafaat. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak minta yang lain, kami cuma ingin Engkau saja hadir di hidup kami. Supaya hidup kami bisa jadi berkat, jadi kesaksian bagi kerajaan-Mu. Angkat tanganmu saja. Saya tahu Tuhan ada di sini. Dia selalu rindu melawat kita terus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Ku nyatakan
you Lord Jesus. Thank you Lord. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Engkau telah memerdekakan kami. Terima kasih Engkau telah mengoreksi, membangun kami. Kami hari ini kami benar. Mungkin sekalipun ada pergumulan apapun, tapi kami mau katakan bahwa kami tidak perlu apapun, kami cuma perlu Engkau. Masuk dalam hidup kami. Jadilah Raja dalam hidup kami. Saat ada Engkau di hidup kami kaya Tuhan. Kami akan perisos, hidup dalam kelimpahan. Ketika kami disakiti, kami bisa melepaskan pengampunan. Ketika kami dalam pergumulan, kami bisa tetap menjadi berkat. Itulah perisos. Thank you Jesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kau yang menolong saudara-saudariku yang ada di rumah, mereka dalam pergumulan. Tuhan jawab mereka. Mungkin satu persatu, mungkin doa-doa yang mungkin hamba-Mu gak bisa doakan satu persatu. Tapi kalau ada yang sakit hari ini, Tuhan jamah. Berikan mujizat atas mereka. Yesus adalah lumpuh berjalan, tuli mendengar. Orang mati pun dibangkitkan, tidak ada yang mustahil. Jangan batasi Tuhan. Sakit ringan, sakit berat, semua sama mudahnya. Kalau Allah bekerja, semua sama mudahnya. Allah sanggup menyembuhkan. Aku berkata hari ini, kalau ada benjolan, aku berkata dalam nama Yesus, lenyap benjolan. Apapun, mungkin itu tumor atau kanker, aku berkata aku kutuki dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, be healed in Jesus name. Kurabayaralabah, kusta pun di zaman itu adalah sulit untuk disembuhkan. Allah bisa sembuhkan. Allah juga bisa menyembuhkan kanker juga di waktu ini. Aku berkata di dalam nama Yesus. Banyak orang yang kanker PSA-nya, mungkin kadarnya segala macam. Aku berkata hari ini Allah Roh Kudus, Engkaulah sumber kehidupan. Sembuhkan mereka. Aku berkata di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau hari ini ada banyak saudaraku yang mungkin ada yang mengalami mungkin gejala atau apapun juga. Ataupun ada yang kena COVID. Tuhan jamah, berikan murahan atas mereka dalam nama Yesus. Aku minta mujizat-Mu terjadi Tuhan. Hidup kami bergantung pada Engkau Tuhan. Kami tidak punya kekuatan apapun. Kami tidak punya apapun yang bisa kami banggakan. Kami cuma punya Engkau. Hadir atas mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka. Berikan hikmat juga buat saudara-saudariku yang bergumul dengan ekonominya. Berikan hikmat, tunjukkan jalan untuk mereka. Untuk mereka bisa menemukan jalan seperti yang Kau mau. Sehingga mereka bisa menghidupi anak-anaknya. Mereka bisa survive. Bahkan mereka bisa dapat lebih lagi Tuhan. Untuk jadi berkat buat anak-anak, bahkan untuk orang lain di luar mereka. Berkati ya Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Sidang jemaat yang terkasih, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat, kasih yang dari Allah Bapa, kesetiaan dari Yesus Kristus namanya, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menolong kita, menginspirasi kita, memberitahukan kita segala sesuatu yang dari Bapa. Takutlah kan Tuhan, hiduplah seperti yang diperintahkannya. Apapun yang kita pegang dibuatnya berhasil. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Berkat ada padamu, bukan kutuk. Terima berkat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.